damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memelihara hatimu untuk percaya kepada firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kami menyampaikan salam bagi kita semua. Selamat Tahun Baru 2025. Kami sangat bersyukur karena tidak terbayangkan yang hadir dalam ibadah di tahun baru ini itu ternyata kita ramai juga gitu ya. Kalau kita masih ingat mengawali tahun baru 2024 yang lalu bersama dengan Amang Bendahara juga, itu sekitar 30 ya, Amang Bendahara ya, sekitar 30 orang yang ikut mengawali tahun baru 2024 dengan ibadah bersama di rumah Tuhan. Nah kalau sekarang, ini kami lihat lebih dari 30 orang kita yang beribadah. Ini tanda kita siap memasuki tahun 2025. Amin. Ini yang membuat kita bersyukur Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita disebut hamba yang dapat dipercaya. Dan inilah firman Tuhan yang menyapa kita di tahun baru ini, sebagaimana nanti kita akan mendengarkan Jamita Bonataon ataupun khotbah tahun baru yang sudah dipersiapkan oleh Amang Bishop kita, pimpinan sinode kita, untuk menyapa semua warga GKP yang ada di seluruh dunia. Karena tidak hanya di Indonesia, di dunia ini ada GKP, yang terakhir di wilayah 11 ada di Colorado. Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa firman Tuhan ini menyapa kita. Karena itu mari sama-sama kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan ini. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkannya dari Injil Matius pasal yang ke-25. Kami mengajak kita membacanya secara bergantian dan kami mohon Bapak Prokantor kita juga mewakili jemaat untuk ikut serta mewakili jemaat dalam pembacaannya. Injil Matius pasal yang ke-25 dimulai dari ayat yang ke-14 sampai 30 di bawah perikop yang ditetapkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru yang kedua, perumpamaan tentang talenta. Kita mulai pembacaan firman Tuhan ini. Sebab kerajaan surga seumpama seorang yang mau berpergian. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Namun hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Kata tuannya itu kepadanya, "Bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu." Sesudah itu, datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu
Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Kata tuannya itu kepadanya, "Bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu." Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Tuannya itu menjawab, "Hai hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam? Kalau begitu, seharusnya uangku itu kau berikan kepada bangkir, supaya pada waktu aku kembali, aku menerima milikku dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Sebab setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Namun, siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya." Tentang hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita yang beribadah di gereja maupun juga yang beribadah secara online di rumah, marilah kita mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Amang Bishop bagi kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Dengan penuh sukacita kami menyampaikan bagi seluruh jemaat GKPI, selamat tahun baru 1 Januari 2025 bagi kita semua. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai dan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Hari ini kita sudah masuk ke tahun 2025. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari, minggu, bulan, dan tahun adalah pemberian Tuhan kepada kita untuk kita pergunakan dalam bekerja dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tahun baru adalah anugerah yang mengajarkan kita untuk senantiasa mengingat semua kebaikan Tuhan. Seperti Musa yang berdoa, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Mazmur 90 ayat 12. Pemberian Tuhan kepada kita perlu kita pelihara dan pergunakan dalam kesetiaan. Seperti firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, yaitu perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan ini hendak menjelaskan kepada kita perlunya kesetiaan sebagai kesiapan diri menyambut kedatangan Yesus kembali ke dunia ini. Karena itu, kesetiaan melakukan firman Tuhan sebelum kedatangannya kembali menjadi pertanda bagi setiap orang percaya sebagai hamba yang dapat dipercaya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal penting yang perlu kita catat dalam khotbah tahun baru ini. Yang pertama, Tuhan Yesus mempercayakan talenta miliknya kepada orang percaya. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus mempercayakan talenta miliknya kepada orang percaya. Ini pesan yang pertama sampai kepada kita. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan surga seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka.
Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain masing-masing diberi 1 menurut kesanggupannya. Kemudian talenta itu adalah hal yang sama dalam perikop ini tentang uang. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Wow. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Dulu upah orang bekerja itu di Timur Tengah, 1 hari bekerja upahnya 1 dinar. Upah 1 hari 1 dinar. Berarti kalau ada orang dikasih uang 1 talenta, berarti dia punya 6.000 dinar. Wow, besar sekali jumlah 1 talenta itu. Karena itu, jika upah kerja 1 dinar untuk 1 hari, itu maka nilai 1 talenta itu adalah sekitar 16 tahun upah kerja seorang yang bekerja biasa. Jika demikian, nominal yang dipercayakan oleh sang tuan kepada masing-masing hamba itu sangat besar. Dipercayakan kepada hamba tersebut. Pertanyaannya, siapakah hamba yang dimaksud pada perumpamaan ini? Nampaknya hamba yang dimaksud bukanlah manusia secara umum, tapi lebih khusus yaitu murid-murid, tepatnya orang percaya. Kita yang sudah memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan dari Yesus Kristus. Para murid atau orang percaya adalah hamba, disebut sebagai sahabat dan mitra Allah untuk mewartakan kerajaan Allah di bumi. Maka tugas itu harus dikerjakan sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimanakah kita dipercaya untuk melakukan tugas itu? Tentu kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita sama seperti kepercayaan sang tuan kepada hamba tersebut. Itu adalah kepercayaan yang tak ternilai harganya. Di dalam Yesus dengan setia, maka itu merupakan kesiapan diri kita untuk menyambut kedatangannya kembali ke dunia ini. Karena dia akan datang sebagai hakim untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Hal yang kedua yang mau disampaikan kepada kita adalah sikap para hamba terhadap kepercayaan yang diterimanya. Ini juga respon kita. Bagaimana sikap kita terhadap kepercayaan, terhadap talenta, terhadap kehidupan yang kita terima di tahun yang baru ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai hamba yang menjadi tanggung jawabnya adalah kepatuhan dan kesetiaan. Melakukan apa yang diperintahkan tuannya. Karena itu seorang tuan punya wewenang dalam mempercayakan tanggung jawab untuk dikerjakan. Baik dalam skala kecil maupun skala yang besar. Sedangkan tugas seorang hamba hanyalah melaksanakan dengan setia apa yang dipercayakan. Pada kenyataannya, dalam perikop tersebut, kita menemukan 2 sikap yang berbeda dari para hamba itu dalam merespon tanggung jawab tuannya. Yang pertama, hamba yang diberikan 5 talenta, dia kerjakan dan beroleh laba 5 talenta. Selanjutnya hamba yang diberi 2 talenta, dia kerjakan dengan tanggung jawab dan memperoleh laba 2 talenta. Tetapi ada satu hamba yang menerima 1 talenta dan dia tidak mengerjakan apa yang dia terima. Bahkan ia menggali lubang ke dalam tanah lalu menyembunyikan uang itu, talenta itu, dan tidak melakukan apa-apa terhadap talenta itu. Dalam hal menjaga uang tindakannya tepat, yaitu dengan menyimpan di dalam tanah. Akan tetapi sesuai dengan kepercayaan yang diterima dari tuannya, talenta itu bukan untuk disimpan, bukan pula untuk dibuat menjadi tidak berguna, melainkan dipercaya untuk menjalankannya sebagaimana hal itu diperoleh dari sang tuan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih,
dalam hal ini. Hamba yang menerima 1 talenta itu disebut sebagai hamba yang jahat dan malas karena tindakannya tidak bertanggung jawab. Maka tindakan hamba ini hanya menghindari takut salah sehingga tidak melakukan apa-apa. Sikap hamba yang satu ini mewakili para murid yang hanya selalu mau mencari aman-aman saja, tidak mau bekerja dan memperoleh hasil apa-apa. Padahal jika para murid bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini, maka ia tidak cukup melakukan hal yang kecil. Dia juga harus melakukan pelayanan yang aktif, bertanggung jawab, dan setia membuahkan hasil. Hal yang ketiga yang mau disampaikan kepada kita dalam khotbah tahun baru ini adalah Tuhan memberi upah kepada hamba-hambanya sesuai dengan perbuatannya. Bapak Ibu, ternyata kita diberi upah sesuai dengan apa yang kita perbuat. Dapotan Jambar 2HP, sudehala namangulahon apa yang dipercayakan kepada. Menerima laporan dari hasil kerja hamba bahwa ada 5 talenta dan 2 talenta yang dikerjakan oleh hamba-hamba itu, maka sang Tuan sangat senang dan gembira. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa 5 talenta dan berkata, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, dan lihatlah aku beroleh 5 laba talenta. Maka Tuan itu memuji hamba itu, dan hamba itu berkata kepada tuannya, Tuan, apakah yang dapat aku perbuat lagi? Maka Tuan itu berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Amanginam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Apakah maksud dari sang Tuan berkata kepada para hamba itu, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu? Ini jugalah hendak kita terima ketika kita mengerjakan setiap talenta yang diberikan kepada kita. Maka kita pun akan dipuji dan disambut masuk oleh sang Tuan di dalam kebahagiaannya. Berbeda dengan hamba yang hanya menerima 1 talenta, tapi dia tidak mengerjakan talentanya karena dia hanya menggali lubang dan menanam talenta itu. Karena itu sang Tuan berkata, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratak tangis dan kertak gigi. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa maksud dari perumpamaan ini? Yaitu untuk menolong para pembaca memahami pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan sorga. Siapakah yang turut serta nanti masuk ke dalam kebahagiaan kerajaan surga? Perumpamaan ini sudah menjelaskan bahwa yang diundang masuk ke dalam kebahagiaan sang Tuan adalah hamba yang dapat dipercaya, yaitu hamba yang baik dan setia melakukan apa yang diperintahkan Tuan. Mereka adalah seperti hamba yang menerima 5 dan 2 talenta, akan tetapi hamba yang menyia-nyiakan kepercayaan tuannya dan tidak melakukan apa yang diperintahkan, maka mereka tidak mendapat tempat dan kebahagiaan bersama sang Tuan di kerajaan sorga. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pesan firman Tuhan ini mengajak kita, memanggil kita supaya di tahun baru 2025 ini kita diberikan talenta menjadi hamba yang dapat dipercaya. Maka bagaimana respon kita sebagai hamba yang dapat dipercaya di tahun baru 2025 ini? Kalau kita sudah menerima talenta di tahun 2024, maka sekarang pun kita diberikan talenta tahun 2025. Karena itu, kita harus melakukan bersama-sama sebagai berikut. 1. Sementara kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali, kita perlu menyadari sepenuhnya bahwa semua orang percaya di dunia ini mendapat kepercayaan yang sama dari Tuhan Yesus dengan menerima karunia yang berbeda-beda.
1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Pemberian itu sesuai dengan pengenalan Allah kepada kita dan sesuai dengan kesanggupan kita untuk dipergunakan dalam membesarkan kerajaan Allah. Maka kita tidak perlu membanding-bandingkan karunia atau talenta yang kita miliki dengan yang dimiliki orang lain. Saudara-saudaraku, jangan pula kita berpikir bahwa karunia orang lain lebih baik atau lebih besar daripada karunia yang kita miliki. Persoalannya bukan pada berapa besar karunia. Sekecil apapun karunia atau talenta yang dipercayakan, itu harus dipakai dan digunakan dalam membangun tubuh Kristus. Maka mari kita pergunakan karunia. Mari kita pergunakan talenta yang kita miliki dengan efektif, membuahkan hasil. Maka dari itu kita dapat disebut hamba yang setia dan dapat dipercaya. Saya teringat tadi waktu Ibu Ketua Seksi Perempuan menyampaikan kesan bahwa dalam merangkai bunga setiap hari Jumat, ternyata saya baru tahu ada seorang yang juga menggunakan talentanya untuk membantu seksi perempuan. Namanya adalah Amang John Firman. Bapak Ibu, memang selama Amang John Firman ini pernah menjadi koster kita, semua bunga-bunga yang di sekitar gereja ini bermekaran. Betul, kami sendiri melihatnya. Bunga di depan, bunga di belakang, semuanya mekar, berseri. Dan itu mungkin yang membuat Amang John ini senang membantu seksi perempuan. Apakah hari ini ada merangkai bunga? Betul sekali ibu-ibu, karena memang namanya John Firman. Jadi setiap kali dia berfirman, bernyanyi, merangkai bunga atau apapun, semuanya itu jadi. Semuanya itu bisa dilakukan. Jadi bersyukurlah buat Amang John karena menggunakan talenta itu sekecil apapun itu. Lewat apa yang kita perbuat itu, nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, kita telah memasuki tahun baru 1 Januari 2025. Maka apa harapan dan doa kita Bapak Ibu jemaat Tuhan? Harapan kita adalah bahwa tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan bagi kita, bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat dan bangsa kita. Itu artinya bahwa kita percaya dan berharap hanya Tuhan Yesuslah yang dapat bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kita. Waktu adalah pemberian berharga dari Tuhan. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan. Menghargai waktu itu sangat penting. Orang yang disiplin dalam hal pemakaian waktu, maka orang itu berpeluang untuk maju. Inilah tanda kualitas dari seorang yang disebut sebagai hamba yang setia, yang diukur dari bagaimana menghargai waktu dan mengerjakan tanggung jawabnya dalam setiap waktu. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah firman Tuhan ini yang berkata bahwa hari-hari ini adalah jahat, Efesus 5 ayat 16. Karena itu jemaat Galatia dinasihatkan, karena selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 5 ayat 10. Karena itu waktu diberikan Tuhan adalah kesempatan untuk melayani bagi kita. Yang ketiga, pada tahun 2025 ini sesuai dengan rencana strategis GKPI, kita melakukan program di tahun 2025 merencanakan pertumbuhan. Program ini sangat baik dan menjadi kerinduan bagi kita bersama dapat terjadi di GKPI. Ibarat menanam pohon, kita menantikan pertumbuhan. Demikian kita juga merindukan pertumbuhan GKPI, mulai dari jemaat, mulai dari resort, wilayah, sampai sinode. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kami mengajak seluruh warga GKPI, mari bersemangat untuk melakukannya. Program ini sangat luhur dan mulia dan harus kita lakukan untuk kemuliaan Kristus Raja Gereja. Jika kita adalah hamba yang dapat dipercaya, mari kita bersiap-siap. Mari kita membangun kebersamaan.
Mari bergotong royong, satukan tekad untuk melakukan sesuatu sesuai dengan talenta yang dimiliki masing-masing jemaat demi pertumbuhan jemaat itu sendiri. Tidak karena besarnya program yang dilakukan sehingga disebut bertumbuh dan dipuji, tetapi hal kecil sekalipun dalam merencanakan program pertumbuhan seperti menjaga kebersihan gereja, memberitakan Injil, mengajak orang bergereja, menjaga kesatuan dan persatuan dalam gereja, memelihara ciptaan Tuhan, semua hal itu sangat berharga dan terpuji di hadapan Tuhan. Dan yang melakukan semua itu disebut hamba yang baik dan setia, yang dilayakkan masuk ke dalam kebahagiaan Sang Tuan di dalam kerajaan sorga. Amang Inang, pesan yang terakhir dari Amang Bishop, yang keempat. Saudara-saudaraku yang terkasih, warga GKPI di seluruh dunia, GKPI bertanggung jawab melaksanakan pesta rohani, yaitu periodisasi di setiap aras, mulai dari jemaat, resort, dan sinode. Bahkan untuk badan kerjasama atau BKS akan dilaksanakan musyawarah pelayanan atau MUPEL untuk menetapkan fungsionaris di tingkat dari setiap tingkatan pada periode 2025-2030. Kami berdoa supaya semua jemaat GKPI, mulai dari jemaat khusus, resort, BKS, sinode, dapat melaksanakan periodisasi sebagai pesta rohani. Organisasi gereja harus berbeda dengan organisasi dunia ini. Karena itu, gereja adalah tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota, saling melengkapi dan saling mengasihi. Oleh karena itu, marilah kita melaksanakan periodisasi ini untuk mewujudkan rencana pertumbuhan gereja dan menghasilkan buah, yaitu hamba-hamba yang dapat dipercaya melayani di tengah-tengah gereja di mana Tuhan adalah kepala gereja. Akhirnya kami menyampaikan sekali lagi, selamat tahun baru 1 Januari 2025 kepada seluruh warga GKPI di seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bishop GKPI, Pendeta Abdul Hutauruk, MTH. Bapak Ibu jemaat Tuhan, demikianlah khotbah dari Amang Bishop kita yang sudah sampai kepada kita, yang kita sudah sama-sama terima. Maka mari kita bersemangat mengisi tahun 2025 dengan karunia, dengan talenta, dengan anugerah yang sudah kita terima, kita pakai sebagai jalan berkat di dalam kehidupan kita, supaya Tuhan yang akan datang kembali melihat kita semua mengerjakan setiap tugas dan panggilan kita dengan penuh syukur, karena Tuhan yang menyertai dan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mari bersukacita di tahun 2025 ini, karena kita disebut hamba-hamba yang setia dan dapat dipercaya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di tahun 2025 yang kami masuki ini, kami kembali boleh datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, bersekutu bersama dengan jemaat Tuhan dan mendengarkan firman. Tuhan, kami bersyukur ketika di tahun 2025 ini Tuhan memberikan kami anugerah. Itulah talenta, itulah berkat yang tidak ternilai harganya. Kami ada sebagaimana kami ada, itu karena Tuhan yang memberkati kami.
Karena itu Tuhan, kalau kami hitung jumlah nilai dari kehidupan kami, tidak terbayar Tuhan, betapa mahalnya anugerah yang Kau berikan bagi kami. Sebab ada banyak orang di rumah sakit berjuang untuk hidup, membayar begitu mahal semuanya supaya mereka bisa hidup. Tetapi kami, Tuhan berikan kehidupan, Tuhan berikan kesehatan. Itu semua nilai yang tidak ternilai di dalam kehidupan kami. Karena itulah Tuhan, Engkau percayakan anugerah itu untuk dapat kami pakai. Karena itu kami memohon Tuhan, mampukan kami semua jemaat-Mu untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Baik kami sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pelayan di tengah gereja-Mu, sebagai orang yang bekerja di tempat di mana Tuhan mengutus kami. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat, supaya mengawali tahun 2025 ini, kami adalah jemaat yang setia dan benar, karena melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berkati Tuhan semua jemaat yang di dalam merindukan pekerjaan, yang di dalam menantikan pasangan, yang di dalam menantikan buah hati, yang di dalam menantikan kabar baik, di dalam setiap usaha yang mereka kerjakan. Bapa, kami mau serahkan hidup kami di tahun yang baru ini, agar Tuhan yang memberkati, seperti Tuhan memberkati talenta-talenta yang Tuhan percayakan. Maka Tuhan, kami mau pakai talenta yang Tuhan berikan, agar Tuhan yang memberkatinya berlipat ganda di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, memasuki tahun yang baru 2025 ini, di mana bangsa kami boleh berjalan di dalam damai dan sukacita. Kami juga mau serahkan pemerintah kami, agar Tuhan yang memberikan hikmat, sehingga lewat pemerintah kami, seluruh masyarakat, seluruh warga boleh tetap hidup di dalam keadilan dan kesejahteraan, karena Tuhan yang senantiasa menolong kami. Terima kasih ya Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Hamba juga bersyukur atas para pelayan yang boleh mengambil bagian di dalam mengawali ibadah tahun baru ini. Tuhan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, tapi kami Engkau mampukan untuk tetap setia melakukan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Maka Tuhan berkati semua para hamba-Mu yang boleh melayani pada ibadah tahun baru ini. Berkati talenta mereka, agar lewat pelayanan yang mereka lakukan, Tuhan yang senantiasa melipat gandakan itu untuk dapat mereka pakai di dalam pelayanan-pelayanan berikutnya. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, dengan penuh